Kedua, ini Dikbud yang punya kebijakan Gemah Haji itu. Jadi kita harap itu menjadi branding Lombok Timur, pendidikan di Lombok Timur. Gerakan membiasakan sholat duha dan mengaji dengan motonya itu sekolah kelasku musallaku, laku sholat duha, mengaji, sholat zuhur. Jadi anak-anak itu melakukan kegiatan itu di kelasnya, bukan di musalla, apalagi di lapangan, bukan di kelas. Siapa yang kamu kelasnya? Guru. Karena memang semua kita harus hadir semua. Jadi nanti gimana caranya? Digeser saja bangkunya. Bagaimana dia bisa jalan? Tidak boleh ada sepatu naik di teras sekolah. Seluruh kita harus buka sepatunya. Ya, dibuka sepatunya. Nah, sepatu itu diatur dengan rapi di depan itu oleh anak-anak kita. Berapa itu sudah ada diatur arahnya itu. Begitu itu langsung tinggal dimasukkan kakinya. Supaya rapi lagi, bisa buatkan dia rak sepatu. Tapi jangan dari besi, harus dari bambu. Supaya ada manfaatnya kebijakan ini untuk kerja bersama masyarakat Sembalun. Apa? Wanasaba. Selanjutnya juga bagaimana bisa berjalan? Harus biasakan anak kita dan kita beruduk dari rumah. Sekarang nggak perlu lagi uduk, baru dia mulai sholat duha dan mengaji. Bagaimana sholat zuhurnya? Kita bisa uduk itu sampai zuhur. Tapi kalau juga batal, disiapkanlah tempat uduk. Tidak usah juga buat bak, cukup beli saja di penaka. Buatkan dia bong saja. Ada bongnya. Ini untuk putri, ini untuk laki-laki. Sehingga ada manfaat. Jangan pakai ember. Karena kalau pakai ember itu yang dapat manfaat orang Kopang, bukan orang Lombok Timur. Karena dagangnya itu orang Kopang, bukan orang Mas Bagi. Itu implikasi selanjutnya. Nah, ini kita harapkan jadi branding Lombok Timur. Seluruh kita bisa bertanggung jawab. Dengan demikian, kita harus bisa simak anak kita ngaji. Kita nyimak. Cuma kita harus siap. Oh, udah siap saya, enggak boleh. Kalau Anda nggak siap, segera mengundurkan diri menjadi ASN sebelum dipecat. Kejam sekali, iya. Itu jadi dua kebijakan penting ini harus kita laksanakan, dan dia akan aman semua ini lewat sekolah. Ini akan aman, akan maksimal pelaksanaannya lewat sekolah. Bapak Ibu guru lah yang menjadi depan. Kebijakan-kebijakan itu termasuk pakaian adat, meregenerasikannya kepada anak-anak kita. Terus yang kita sampaikan ini kebijakan itu, kini kita sudah milih ASN. ASN itu ada waktunya, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Ya, jadi masuk kerja menaati ketentuan jam kerja. Tidak ada lagi istilah guru itu habis jam pelajaran saya. Ada teorinya itu. Ya, jadi guru itu tidak ada lagi sekarang bilang habis jam pelajaran saya. Jadi kita di sekolah sebagaimana jam sekolah buka. Jam berapa sekolah buka? Ya jam itu. Yang gemah jam mulainya itu tidak mengganggu pelajaran, jam 7 sampai jam 7.30. Jam 7.30 baru belajar. Kenapa begitu? Karena guru itu kan itu tugasnya membimbing, mendidik, mengarahkan, melatih, mengajar, mengevaluasi, dan seterusnya. Jadi kalau Bapak Ibu saya habis, Bapak Ibu bukan jadi guru, pengajar doang. Terus apa kewajiban profesional itu? Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi. Merencanakan itu di sekolah, merencanakan itu harus di rumah. Makanya guru itu diberikan tunjangan profesi, kena menjadi guru itu 24 jam. Tidak boleh lagi guru berkeliaran kemana-mana sekarang, harus standby di sekolahnya. Yang urus-urus kepegawaian itu TU-nya dan kepala sekolahnya. Nah, itu tugas kepala sekolah untuk mengurus kepegawaian muridnya, apa guru-gurunya.
kontak aja BKD dan naik pangkatnya kenapa gitu, BKPSDM. Kami di daerah di Selong itu udah mulai apel pagi dan apel sore. Seluruh kantor dari Selong sampai dengan di kecamatan, kelurahan, nanti akan di desa harus apel sore. Kalau di Selong sudah mulai sejak tanggal 8 Agustus kita apel sore jam 16.45. Kenapa harus apel? Itulah strateginya untuk meningkatkan disiplin. Mulainya sama, selesainya juga sama. Nah itu yang harus. Jadi kita harus masuk sesuai dengan ketentuan. Kalau tidak siap, gampang saja, tinggal kita mengundurkan diri. Karena begitu ASN ini kan terikat waktunya. Makanya Pak Dahlan Iskan bilang, kalau Anda ingin jadi orang kaya, jangan jadi PNS, tapi jadilah pengusaha. Tapi kalau Anda ingin mau hidupnya biasa-biasa saja, maka jadilah PNS. Biasa-biasa hidup kita. Ada nggak ada kerjaan kan diam saja di sana. Tapi kalau pengusaha, mau kita kan. Kalau mau hasilnya banyak, kerja keras. Kalau enggak ya tidur saja. Jadi itu kita akan disiplinkan itu. Dan sekarang saya kirim. Jadi BKPSDM itu sudah sidak ke seluruh OPD, termasuk ke kecamatan, nanti juga ke sekolah. Makanya sekarang kami buat seperti ini. Kalau kita begini anunya, jangan lagi yang kecil-kecil. Semua kita punya papan nama yang besar, saya gampang untuk difoto. Jadi nanti akan kita pakai semua, pakai korprinya, pakai juga papan namanya, supaya bangga menjadi ASN. Yang nyebut-nyebut enggak bangga ini. Sehingga nanti kalau ibu guru di Keruak, tiba-tiba di pasar, tinggal dipoto. Ini guru SMP 2 Jeruwaru lagi beli ikan. Ya. Nah itu yang kedua yang perlu tentang jam kerja supaya kita laksanakan. Kami itu sidak setiap hari. Terus yang ketiga yang perlu sampaikan itu siap ditempatkan di seluruh negeri ini. Ini jadi soal. Kok tidak mau dipindah? Hebat sekali. Ya, pindah itu bukan mau kita, tapi maunya organisasi. Setelah saya dapat informasi ada guru nggak mau dipindah, biarkan saja nggak masuk di sekolah. Ingatkan saja secara lisan tertulis, pernyataan tidak puas yang pecat. Itu artinya Anda tidak melaksanakan tugas 10 hari di tempat baru itu sudah sah untuk diberhentikan sedangkan PP 94. Kenapa harus dipindah? Pindah itu kebutuhan organisasi. Kenapa harus dipindah? Kalau terlalu lama di sana dia menjadi penguasa. Dia menguasai sekolah. Saya tidak menghargai kepala sekolahnya. Padahal di sekolah itu kepalanya. Ya. Makanya teori itu sangat hebat, luar biasa teori itu. Seseorang itu ASN itu harus digerakkan antara 5 sampai 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun wajib digerakkan siapapun dia. Untuk apa? Supaya dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, dapat teman baru, dapat rezeki baru. Tapi jangan sampai dapat istri baru. Iya. Kenapa begitu Pak? Kalau Bapak Ibu nanti menjadi kepala sekolah, maka dengan berpindah-pindah itu, maka pengalamannya semakin kaya. Beda nanti di SMP ini dengan SMP itu. Di sini kepala sekolah saya kok begini, bosnya disimpan sendiri. Oh di sini terbuka dia. Oh di situ begitu. Ini pengalaman. Begitu saya kepala sekolah. Pada saat kepala sekolah saya intip-intip bos, saya sakit hati loh. Saat yang terbuka saya senang. Saat yang gini-gini saya agak kurang senang. Sekarang saya buat yang senang semua. Begini cara saya mengatasi sekolah. Gitu kan? Kan itu nilainya. Maka sengaja tadi saya bilang itu saya kenalkan diri saya. Jadi macam-macam itu kan. Jadi guru SMA terus sampai muter-muter sekarang menjadi kepala bekas UDM. Tapi saya orang yang beruntung. Kenapa? Karena saya menjadi kepala dinas itu di tempat yang pernah saya bertugas. Jadi nggak perlu lagi saya mikir, nggak perlu lagi adaptasi, udah tahu pekerjaannya, tinggal eksekusi saja. Itu yang kita harapkan. Bapak Ibu jadi kepala sekolah di sekolah yang
pernah tempatnya menjadi guru. Ini kok ada katanya, enggak boleh itu. Kalau Anda menolak dipindah, maka itu artinya Anda tidak siap menjadi ASN. Sekarang saya bilang sampai ke Kades, geser semua sekarang. 10 tahun rolling. Tidak boleh. Jadi besok sekarang saya proses 200 guru akan pindah. Sudah masuk di meja saya sana. Ya, 200 orang. Siapa yang menolak, biarkan saja menolak. Kita ingatkan 3 kali, kalau tidak mau kita pecat. Ya, karena PP 49 sudah bilang begitu. Tidak masuk berturut-turut 10 hari tanpa keterangan yang jelas, sah untuk dipecat. Dan tidak lagi ada bandingnya kalau sekarang. Kalau dulu ada banding-banding itu, sehingga susah memecat ASN. Sekarang tidak, tanpa ada banding. Tetapi prosedur dilaksanakan. 2 hari tidak masuk, 3 hari nggak masuk, langsung ingatkan. Anda harus tugasnya disempai 1 Januari. Besok 2 hari lagi tidak masuk, buat tertulis. Pak Umar Hattab, tugas Anda itu di SMP 1 Januari. 2 hari lagi 3, saya nggak puas dengan kinerja Anda. Udah masukkan di BKPSDM. Hari ke-11 saya panggil. Iya, regulasinya begitu. Jadi kalau dipindah oleh organisasi, tidak boleh menolak. Tapi kalau maunya Anda itu nggak benar. Nah, inilah soal untuk P3K. Kalau P3K itu tidak boleh dipindah atas maunya sendiri. Tapi kalau mau organisasi boleh. Bagaimana mau sendiri? Misalnya alasannya ikut suaminya, alasannya lagi hamil muda, alasannya jaga orang tua, tidak. Karena kalau dia dipindah itu, maka dia artinya mengundurkan diri. Tapi kalau organisasi butuh, karena ada sekolah baru, kami yang pindah, boleh. Atau karena ada sekolahnya di merger, boleh. Tapi kalau atas inisiatif, atas permintaan sendiri, tidak boleh. Jadi kalau bidan kita sudah milih di Puskesmas Sembalun sampai tamat di sana, sampai 5 tahun. Nah, P3K itu boleh kita berhentikan setiap saat dengan ketentuan kinerjanya tidak bagus. Tidak ada bukti tertulis. Jangan sampai sekarang begitu P3K dia nakal-nakal, tidak boleh. Jadi P3K ini, cara negara ini untuk meningkatkan kinerja kita. Karena gampang untuk diberhentikan. Kalau dia buruk, berhenti sudah. Dan jaga waktunya 5 tahun. Kalau tidak baik bisa langsung berhenti 5 tahun. Kalau bagus, ada formasi lagi, dilanjutkan. Nah, beda dengan kita dengan ASN ini kan agak panjang prosesnya. Jadi harus BKPSDM itu melaksanakan tugasnya sebagai bidang khusus di sana di kantor saya itu bidang penilaian, pembinaan kinerja aparatur dan penghargaan. Nah, itu yang perlu saya pertegas terkait dengan PP 94 itu. Inilah rule regulasi kita yang harus kita taati dalam rangka meningkatkan kinerja kita, mensyukuri status kita, mendukung suksesnya program pemerintah daerah. Nah, nanti terus ada hukuman itu yang ditekankan di sana tentang kedisiplinan. Nah, hukuman itu dilaksanakan dengan berjenjang, ya, berjenjang. Jadi hukuman ringan itu oleh kepala sekolah, oleh atasan langsung. Jadi Pak Ibu kepala sekolah lah yang menegurnya, yang menegur secara tertulis, yang menegur secara membuat pernyataan tidak puas. Kalau yang di atas itu, maka sampaikanlah kepada pejabat yang di atas. Bisa kanitnya, bisa juga langsung kadis. Dan ini harus kita laksanakan secara berjenjang. Tidak boleh langsung. Sampai Bapak Ibu, saya tidak pernah laksanakan tugas disiplin itu. Harus ada tertulis tanggal sekian saya tegur. Ini surat pernyataan tidak puasnya. Ini teguran tertulis. Nah, itu yang terkait dengan terus yang kedua yang ingin saya sampaikan sedikit terkait dengan PP 945 2045 90 PP nomor 45 tahun 1990 tentang perceraian dan perkawinan. Karena selama saya jadi kepala BKPSDM sudah hampir 4 bulan, hampir setiap pekan itu rata-rata saya disposisi permohonan izin perceraian 2 ASN.
Nah, tadi saja sudah kami keluarkan 2 untuk ditandatangani bupati, surat izin untuk melakukan perceraian. Nah, jadi karena kita ini ASN itu, kalau kita ingin bercerai atau ingin menikah lagi, maka harus ada izinnya. Ya. Ada izinnya. Siapa izinnya? Izinnya itu dari PPK. Siapa PPK itu? Pejabat pembina kepegawaian di daerah itu, bupati. Tapi seluruh prosesnya itu lewat BKP SDM. Jadi kalau ada yang berminat untuk itu, yang mau untuk itu, maka harus surat permohonannya diajukan ke BKP SDM, baik yang mau bercerai maupun yang mau menikah lagi. Mungkin mau jadi masna wasula sawaruba itu. Ada yang mau 2, 3, 4. Boleh Pak Guru? Nah, jadi ini yang mau bercerai, perceraian itu solusi terakhir dalam pembinaan rumah tangga yang tidak bisa dibahagiakan. Ya syaratnya macam-macam. Mungkin ibu menggugat karena tidak diberikan nafkah lahir batin, atau mungkin KDRT, atau mungkin dia narkoba dan sebagainya. Silakan. Tetapi ingat, kalau ibu-ibu menggugat suaminya ASN, maka ibu-ibu tidak dapat gaji. Karena kalau diceraikan oleh suaminya ASN, maka gajinya dibagi 3. Sepertiga untuk istrinya, sepertiga untuk anak, sepertiga untuk suami itu. Ya istri anak sekarang tergantung. Kalau ikut ibu dapat ada 2/3, ikut bapak dapat 2/3. Itu kalau jadi kalau diceraikan. Tapi kalau tidak. Nah ini yang banyak terjadi. Nah, itu yang jadi catatan. Jadi boleh, dan saya ingin prosesnya cepat. Sekarang yang dikebut tidak perlu lagi ke dikebut, langsung permohonannya ke BKP SDM supaya cepat kita proses. Kalau masuk suratnya maka kami akan BAP yang menuntut, BAP yang dituntut kami pertemukan, tidak ada sepakatan kami tidak lanjuti untuk Nah izin bupati itu umurnya hanya 6 bulan. Jadi kalau sudah keluar langsung dibawa ke pengadilan agama. Jangan sampai diinapkan di rumah. Karena ada kasus di selatan ini, dikira izin bupati langsung menjadi akta perceraiannya. Jadi akta perceraian itu diputuskan di pengadilan agama. Jadi ada akta talaknya. Itulah jadi dasarnya. Nanti kalau mantan suami mau nikah lagi, sehingga istri barunya itu bisa naik gajinya. Itu yang tadi dengan perkawinan. Terus mungkin yang perceraian, mungkin ada yang mau kawin lagi, boleh dengan 2 persyaratan. Ada persyaratan kumulatif dan alternatif. Yang alternatif itu misalnya istri kita tidak bisa melahirkan minimal 10 tahun, dibuktikan dengan keterangan dokter kandungan memang yang bangkol itu istri kita. Maka kalau ada begitu, bupati bisa mengeluarkan surat izin untuk beristri 2 sekalipun ibu tidak mengizinkan. Atau mungkin karena istri kita sehingga tidak bisa pelayanan. Nah, itu mungkin itu bisa menjadi persyaratan. Tapi sakitnya itu tidak ada kemungkinannya untuk normal kembali. Nggak bisa. Bagaimana? Ada kan kawin lagi? Kenapa dikasih izin? Karena dikasih izin istri 2 itu untuk mendapatkan keturunan kan? Karena istri pertama tidak bisa memberikan keturunan. Nah, terus ini yang syarat kumulatif ada 3 menjadi 1. Kumulatif itu pertama ada izin dari istri pertamanya atau istri-istrinya. Mungkin sekarang Pak Guru mau istri ketiga nih, udah 2 istrinya. Jadi mendapatkan izin istri pertama, kedua di atas materai. Yang kedua, kita siap berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak dengan atas pernyataan di atas materai disaksikan oleh atasan. Ini yang ketiga terpenting Pak. Yang ketiga itu kita lampirkan berapa kita bayar pajak setahun, berapa kita punya perusahaan, berapa hektar tanahnya, berapa mobilnya, sehingga pajak 1 tahun itu 5 juta. Oh ini orang kaya ini. Setelah bayar pajak berapa juga bayar listrik sebulan. Jangan sampai ingin kawin lagi
pajaknya hanya 25.000 setahun, listriknya hanya 15.000 sebulan. Kenapa? Kan hanya punya 2 bola lampu saja di rumahnya, di depan dengan di tengah. Luar biasa ini. Itu artinya yang diberikan izin itu harus orang kaya. Nah, jadi mampu membiayai istrinya dan anak-anaknya. Dibuktikan dengan berapa besar dia bayar pajak dan bayar listrik. Jadi kalau kepala SMP 2 Aimal, maka jika boleh asalkan mendapatkan memenuhi 3 persyaratan itu. Nah, itu yang penting, ini yang saya sampaikan. Kita syukuri profesi kita sebagai ASN ini dengan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh dari status kita ini mendatangkan barokah untuk membiayai kehidupan kita baik di dunia, kemudian kita selamat juga di akhirat. Terima kasih, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.